Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Indah. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, kali ini Ibu membuat video pembelajaran untuk pembelajaran daring kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari doa yang sudah kita lalui, semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu bermanfaat untuk kita semua dan proses pembelajaran kita kali ini juga tetap berjalan secara lancar. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, jika sudah siap, yang pertama kalian siapkan yaitu yang pertama ada buku tulis dan juga ballpoint. Nah, jika kalian sudah menyiapkan peralatan belajar kalian, mari kita belajar bersama-sama melalui video ini. Selamat belajar! Nah, untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah jenis-jenis reaksi kimia. Nah, sebelumnya kalian kan sudah mengetahui apa itu reaksi kimia. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari jenis-jenis reaksi kimia dalam contoh kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu membedakan reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian melalui contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu mempunyai 4 jenis gambar yang merupakan bahan-bahan yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, tentu saja keempat bahan ini pasti sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada pupuk urea, yang kedua ada cuka, yang ketiga ada soda kue atau natrium bikarbonat, dan yang keempat ada kapur tohor atau kalsium karbonat. Nah, jadi keempat bahan ini jika direaksikan akan membentuk suatu reaksi, baik reaksi pembentukan atau reaksi penguraian. Nah, untuk lebih jelas lagi, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian. Jadi, reaksi pembentukan adalah suatu reaksi yang melibatkan penggabungan dua jenis zat atau lebih yang disebut dengan reaktan membentuk satu jenis zat baru yang disebut dengan produk. Nah, untuk lebih jelas lagi, di bawahnya itu terdapat persamaan, yaitu A bereaksi dengan B membentuk C. Nah, untuk A dan B itu merupakan reaktan, itu bereaksi sehingga membentuk C yang merupakan produk. Nah, kemudian untuk reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi, reaksi penguraian ini suatu produk atau zat yang sudah baru tersebut diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi atau reaktan. Nah, biasanya pada reaksi penguraian ini dilakukan melalui pemanasan. Jadi, produk tersebut dipanaskan sehingga akan terurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi yang membentuk dari produk tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di bawah terdapat persamaan yang melibatkan Z merupakan produk, jika dipanaskan akan terurai menjadi X dan Y yang merupakan reaktan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian? Sekarang Ibu mempunyai beberapa contoh mengenai reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian. Nah, dari reaksi-reaksi tersebut, ayo kita cermati secara bersama-sama. Untuk contoh-contoh reaksi pembentukan, yang pertama ada reaksi pembentukan pada amonium klorida. Untuk reaksinya, asam klorida dalam fase gas bereaksi dengan amonia dalam fase gas, menghasilkan amonium klorida dalam fase solid atau padatan. Kemudian, untuk contoh yang kedua, yaitu reaksi pembentukan pada asam sulfat. Dengan reaksi sulfur trioksida dalam fase gas bereaksi dengan air dalam fase liquid akan menghasilkan asam sulfat pada fase liquid. Kemudian, untuk contoh reaksi yang ketiga, yaitu reaksi pembentukan pada urea.
Nah, pada reaksinya, amonia dalam fase liquid bereaksi dengan karbon dioksida dalam fase liquid dalam tekanan dan suhu yang tinggi menghasilkan amonium karbamat pada fase aqueous. Nah, pada amonium karbamat ini tekanannya diturunkan pada suhu kamar sehingga menghasilkan urea dalam fase padat atau solid dan air dalam fase liquid. Kemudian untuk contoh reaksi yang keempat yaitu reaksi pembentukan pada natrium bikarbonat atau soda kue. Untuk reaksinya, natrium karbonat dalam fase padat atau solid bereaksi dengan gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan natrium bikarbonat atau soda kue dalam fase padat atau solid. Contoh yang kelima yaitu reaksi pembentukan pada kalsium hidroksida. Untuk reaksinya, kalsium oksida dalam fase solid atau padatan bereaksi dengan air menghasilkan kalsium hidroksida pada fase solid atau padatan. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu reaksi pembentukan pada asam karbonat. Nah, untuk reaksinya, gas karbon dioksida bereaksi dengan air menghasilkan asam karbonat pada fase aqueous. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh dari reaksi pembentukan? Sekarang, ayo kita cermati mengenai contoh-contoh dari reaksi penguraian. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu ada contoh reaksi penguraian pada natrium bikarbonat atau soda kue. Nah, untuk reaksinya, 2 natrium bikarbonat atau soda kue dalam fase solid atau padatan itu dipanaskan sehingga terurai menjadi natrium karbonat dalam fase padat atau solid dan uap air dan juga gas karbon dioksida. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu reaksi penguraian pada kapur-tohor atau kalsium karbonat. Nah, jadi untuk reaksinya, kalsium karbonat dalam fase padat atau solid dipanaskan sehingga terurai menjadi kalsium oksida dalam fase padat atau solid dan gas karbon dioksida. Untuk contoh yang ketiga yaitu reaksi penguraian pada kalium permanganat. Untuk reaksinya, kalium permanganat dalam fase solid atau padat jika dipanaskan akan terurai menjadi kalium manganat dalam fase solid atau padat, mangan dioksida dalam fase solid atau padat, dan juga oksigen. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu reaksi penguraian pada kalsium hidroksida. Untuk reaksinya, kalsium hidroksida dalam fase solid atau padat jika dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dalam fase solid atau padat dan uap air. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh dari reaksi pembentukan dan penguraian? Nah, untuk memperdalam lebih lanjut mengenai reaksi pembentukan dan penguraian ini, di sini Ibu mempunyai video percobaan untuk mengetahui reaksi pembentukan dan penguraian dengan menggunakan bahan-bahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video akan Ibu tayangkan sekarang, kalian harus cermati ya videonya dengan baik. Selamat menonton! Untuk praktikum yang pertama, yaitu menentukan reaksi pembentukan. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada tabung Erlenmeyer 100 ml, kemudian ada gelas ukur 50 ml, kemudian ada corong, dan juga spatula. Kemudian untuk bahan yang diperlukan ada natrium bikarbonat atau soda kue yang sudah ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian ada cuka makan atau asam asetat dengan konsentrasi 25%. Dan juga balon. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan cuka makan ke dalam gelas ukur, yaitu sebanyak 25 ml. Untuk mengukur asam asetat yang digunakan, yaitu dengan cara kita melihat dari bagian bawah ini, apakah pengukurannya sudah akurat atau tidak. Sekarang kita tuangkan cukanya.
Sudah? Sudah sebanyak 25 ml. Kemudian saya akan masukkan ke dalam bubuk Erlenmeyer. Kemudian saya akan masukkan natrium bikarbonat atau soda kue ini ke dalam balon dengan menggunakan corong sebagai bantuan. Dengan cara seperti ini. Kita masukkan corong ke dalam balon. Kemudian kita tuangkan Kemudian saya akan masukkan bagian ujung bawah balon ini ke ujung atas tabung Erlenmeyer dengan cara seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, kemudian saya akan tuangkan soda kue ini ke dalam asam cuka. Lihat, balonnya sudah mengembangkan. Nah, hal ini menandakan bahwa sudah terbentuknya gas karbon dioksida. Jadi, jika soda kue direaksikan dengan asam cuka akan menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga balonnya menjadi mengembang. Nah, kemudian pada bagian tabung Erlenmeyer ini terasa dingin. Hal ini dikarenakan terjadi pelepasan pada kalori. Asam cuka atau asam asetat direaksikan dengan soda kue atau natrium bikarbonat dan menghasilkan gas karbon dioksida, yang berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya zat dengan cara perubahan kimia karena menghasilkan jenis zat baru. Untuk persamaan reaksinya, asam asetat dalam fase aqueous bereaksi dengan natrium bikarbonat dalam fase solid atau padatan, menghasilkan natrium asetat dalam fase aqueous, air, dan juga gas karbon dioksida. Kemudian untuk praktikum yang kedua yaitu menentukan reaksi penguraian. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada 2 buah tabung reaksi beserta raknya. Kemudian ada selang dan juga sumbat. Kemudian ada penjepit. Kemudian ada pembakaran spiritus atau bunsen, korek api. Kemudian ada spatula. Lalu ada gelas beker yang sudah berisi air. Dan juga cawan petri yang sudah berisi kapur yang sudah dihaluskan. Baik, langkah yang pertama yaitu saya akan memasukkan kalsium karbonat atau kapur ini ke dalam tabung reaksi. Masukkan sedikit saja. Kemudian saya akan masukkan tabung reaksi lagi satu dengan aqueous. Nah, kemudian untuk tabung yang sudah berisi kalsium karbonat ini saya akan masukkan ke dalam selang yang sudah berisi sumbat.
seperti ini. Nah, kemudian saya akan menghidupkan bunsen ini dengan korek api. Dengan hati-hati. Nah, kemudian setelah yang lagi satu, saya hubungkan dengan tabung reaksi yang sudah berisi Aquades. Masukkan seperti ini. Kemudian kapur ini saya akan panaskan di atas api bunsen seperti ini. Ya kan? Nah, pada tabung reaksi yang berisi Aquades ini terlihat banyak gelembung. Nah, hal ini menandakan adanya gas karbon dioksida. Nah, jadi ketika kapur ini dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dengan gas karbon dioksida seperti ini. Pada proses penguraian atau dekomposisi dari kapur tohor atau kalsium karbonat terurai menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida setelah melalui proses pemanasan atau thermal treatment. Untuk persamaan reaksinya, kalsium karbonat dalam fase solid atau padatan ketika dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dalam fase solid atau padatan dan gas karbon dioksida. Pada materi ini dapat disimpulkan bahwa pada reaksi pembentukan dua zat atau lebih yang disebut reaktan ketika direaksikan akan membentuk suatu zat baru atau produk. Sedangkan pada reaksi penguraian, suatu zat baru yang sudah terbentuk tersebut atau produk akan terurai yang biasanya dilakukan melalui pemanasan sehingga menjadi zat-zat sederhana yang menyusun produk tersebut atau reaktan. Baik, sekian materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Semoga materi kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat digunakan untuk materi kimia berikutnya. Selain itu, semoga materi kali ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pesan Ibu ke kalian, jangan lupa semangat belajar dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sekian yang Ibu sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.